Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah tauhidan bihi wa taqriran. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ad-da'i ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-mutahharin amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para asatidz wal asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat insyaallah, kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus pengurus dan pengelola Masjid Besar Al-Hidayah Bapak Haji Herman Jaya dan rekan-rekan. Dulu Siti Hawa pakai H kecil, bukan pakai H besar, H-nya kecil. Hawa, nama ibunda kita tuh Hawa. Itu setiap ngandung kembar. Lah ngapa macam itu? Aku cepat perkembangan. Wallahu a'lam. Jadi setiap mengandung anaknya langsung dua. Dan dulu masih boleh adik nikah sama kakaknya, itu boleh. Ustaz, bolehkah ini adik beradik nikah? Boleh. Cuman silakan hidup di zaman Nabi Adam. Itu boleh. Kakak nikah sama adik. Ngapa macam itu? Belum ada orang lain. Dia itulah yang ada. Ada yang mengatakan Siti Hawa melahirkan sampai 40 pasangan yang kembar. Jadi berapa anak itu? 40 kali 2. Itu kita temukan dalam kitab karya Al-Hafiz Ibnu Rajab. Sekali Siti Hawa mengandung tidak keempat sekali, yaitu ketika melahirkan putra Adam yang bernama Nabi Syed alaihissalam. Nabi Syed. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, kamu kapan diangkat menjadi nabi? Maka Nabi Muhammad menjawab, sebelum Allah masukkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam, saya sudah diangkat menjadi nabi. Waktu itu Allah belum menciptakan jasadnya, tapi sudah ada yang namanya cahaya atau Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nur Muhammad ini pindah-pindah di setiap tulang sulbi. Sejak dari tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam, Siti Hawa mengandung yang tidak kembar itu cuma satu, itulah Nabi Syed alaihissalam. Disitulah menempel di tulang sulbi Nabi Syed cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus nanti ke Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai kepada ayahnya yang bernama Abdullah. Dan setiap orang yang menempel padanya Nur Muhammad, Nabi Syed, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dalam riwayat itu disebutkan, aku pun ikut merasakan ketika goncangan kapal bahtera.
Jadi Nabi Nuh naik kapal itu Nabi Muhammad ikut merasakan. Kenapa? Karena di tulang sulbi Nabi Nuh ada cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikut merasakan. Dan setiap garis nasab baik dari Abdullah, kemudian nanti sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Syed, sampai kepada Nabi Adam, tidak ada seorang pun dari mereka yang menempel di dalam tulang sulbinya cahaya Nabi Muhammad, dan seorang pun dari mereka yang berzina walau sekali. Itu maka nasabnya Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu. Nasabnya suci. Jadi bapaknya sampai ke kakek moyangnya sampai ke Nabi Adam sudah ada yang pernah berzina. Kita ini nasab kita wallahu a'lam bis. Nah, lalu Siti Hawa melahirkan dua anak kembar yang bernama Qabil. Qabil ini lahirnya serempak dengan Iklimah. Lahir pula saudaranya yang bernama Habil. Habil ini lahirnya serempak dengan Lamuda. Ini dulu pernah sekolah lupa. Aku lupa, aku udah diajarin. Jadi Qabil lahirnya serempak dengan Iklim. Sementara Habil lahirnya serempak dengan Lamuda. Nah, karena dulu itu belum ada orang lain, maka nikahnya antara sesama mereka aja, adik-beradik. Allah perintahkan kepada Nabi Adam dapat wahyu bahwa Iklimah itu diperintahkan untuk menikah dengan Habil. Perintahnya begitu. Tapi Qabil tidak terima, iri. Makanya iri ini menjadi dosa pertama dalam sejarah. Di dosa pertama dalam sejarah itu yang pertama sombongnya Iblis ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Dosa yang kedua itu dosa Nabi Adam, suuzon, berprasangka buruk, karena dibisiki Iblis juga. Nah, kau dah tahu ngapo kau tidak boleh makan buah itu. Tuhan tidak galak kamu kekal di surga. Apa iyo? Curiga. Maka suuzon itu bukan main. Gara-gara kecurigaan itulah kemudian dimakan itu buah, lalu kemudian diturunkan kesombongan Iblis, curiganya Adam alaihissalam. Yang ketiga, iri hati Qabil terhadap Habil. Ngapa dia iri? Pertama, dia nak puluh. Kalau kata orang Jawa itu enggak, dan itu mau arti. Kalau kita enggak itu kan tidak ya. Kalau mereka enggak itu artinya malah mau. Qabil ini mau juga dengan Iklimah, mau juga dengan Iklimah. Tapi Allah perintahkan yang menikah dengan Iklimah ini adalah saudaranya Habil. Oh ya, kata Qabil, aku ini kalah pulau dengan Iklimah, kalah aku dengan Lamuda. Ternyata tak ada yang mau dengan Lamuda. Akhirnya sudah, kalau begitu kalian berdua berkorban saja. Maka itu di dalam surat yang kelima ayat yang ke-27 itu diceritakan itu korban korbanan untuk bela bin ahadihi malam kita kopal minal akhir. Kedua putra Adam tadi yang Allah perintahkan untuk berkorban, salah
seorang dari mereka kurbannya diterima, yaitu kurban Habil diterima, dan salah seorang lagi kurbannya tidak diterima, yaitu kurban Qabil. Kenapa kurban ini diterima? Karena Habil mengorbankan yang paling terbaik yang dia miliki. Kebetulan Habil ini peternak. Dia kurbankan kambing yang gemuk, sementara Qabil ini petani. Yang dikorbankan sama dia hasil tani yang busuk-busuk, yang dia sendiri tidak menginginkan. Dan terkadang kita ini sadar tak sadar, kita ini kadang ketika kita ingin memberikan sesuatu, itu sesuatu yang paling kita suka atau bahkan sesuatu yang kita tidak menginginkan. Ada 10 lembar baju di dalam lemari, mulai dari harga 100 sampai harga 1 juta. Kebetulan ada orang yang butuh pakaian dan kita diminta untuk memberi pakaian yang kita miliki di lemari dan dengan beragam macam harga. Kira-kira yang kita sumbangin itu yang harga berapa? Sejuta. Yang dibayarlah jelek bila kamu. Berarti kita sendiri tidak ingin, tapi kita berikan. Itu kita sadar nggak sadar? Ini udah jelek, ini bayar untuk kamu. Padahal konsepnya kan ketika memberi itu sesuatu yang kita senang, baru kemudian kita berikan, dan itu pahalanya lebih besar. Dulu kurban itu diterima atau tidaknya ada tandanya. Apa tandanya? Ada yang mengatakan disambar petir, ada yang mengatakan dimakan api, ada juga yang mengatakan ada awan yang datang, kemudian nanti itu yang dikurbankan itu diangkat oleh awan. Ini kambingnya Habil, ini hasil taninya Qabil. Dan terawan yang diambil pertama lewat dulu ke hasil taninya, nggak diterima, baru pergi ke kambing tadi, diterima. Bukan berarti ini karnivora, bukan pemakan tumbuhan, bukan. Karena hasilnya busuk. Kalaulah yang dikurbankan itu saat itu hasil tani yang bagus, yang baik, tentulah diterima juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas diterima makin manas. Sudahlah nak jadi nikah dengan iklimah, sudahlah hasil kurban dan diterima, berakhir apa? Baru ucapan, baru niat, belum eksekusi. Ini kita kadang tidak sadar juga seperti itu kadang. Apa kata Qabil ketika korban dia sudah diterima? Oh, kau bunuhku. Belum eksekusi, baru kata-kata bunuhku kau. Kalau bahasa Al-Qurannya la'aqtulannak. Kadang itu Bapak Ibu ini tidak sengaja, kadang wong saking kenakalan anaknya, dan kadang sampai ngomong aku bunuh orang ini. Ada cikal bakal Qabil membunuh Habil itu awal mulanya dari ucapan. Kau bunuhmu. Adalah aku lancar. Tapi apa kemudian kata saudaranya Habil? Dinasehatin dulu, ayo benar baik, jangan. Ngapa? Kalau kamu bunuh saya, kamu akan menanggung dosa saya. Dosa pembunuhan kamu tanggung, dosa yang selama ini saya lakukan kamu juga tanggung. Nah, ini baru kita masuk hukumnya.
Jadi Bapak Ibu, terkadang kita itu menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Namanya dosa jariah. Terkadang juga kita itu mendapat pahala yang dikerjakan orang lain. Orang lain yang ngerjain, tapi kita dapat pahalanya. Tapi sebaliknya ada juga orang lain yang ngerjain, kita dapat kecipratan dosanya. Pilih mana? Macam mana contohnya orang lain yang gawe aku dapat dosanya juga Ustaz? Contoh, kita mempermudah orang yang mau berdosa, memberi jalan, menunjukkan jalan. Contoh, ada orang mau masang togel, kita ini masang ikan, kita masang tahu barang tusuk. Masalahnya ini syariat. Kalau syariat itu tidak bisa diperdebatkan. Kalau fikih urusannya ada yang bilang halal, ada yang bilang haram, masih ada perbedaan pendapat fikih. Kunut subuh ada yang bilang sunnah, ada yang bilang tidak, itu fikih namanya. Tapi kalau sudah syariat, tidak ada perbedaan. Sholat maghrib 3 rakaat itu syariat namanya. Sholat maghrib itu wajib, itu syariat namanya, dan bisa diperbedakan. Berjudi itu berdosa, syariat itu namanya. Nggak ada sikap ulama pun ustaz yang udah banyak baca buku. Ada nggak kira-kira pendapat ulama yang mengatakan hukum masang togel itu halal? Kalau ada ulama yang bilang togel itu halal, dari dulu saya udah masang nomor. Cuma masalahnya nggak ada pendapat yang mengatakan begitu. Sebagaimana nggak ada ulama yang mengatakan sholat subuh itu sunnah. Kan kita udah belajar fikih, udah jauh kita belajar fikih. Ada nggak kira-kira yang bilang sholat subuh itu sunnah? Kalau ada yang bilang sholat subuh itu sunnah, mungkin saya udah ambil pendapat itu, Pak. Iya, besok pagi nemani gua bangun sholat nih. Rajul lah, kamu tidak perlu wajib macam sholat Idul Adha kan yang sholat rajul. Sholat Idul Adha itu sunnah, itu hukumnya. Tapi kalau sholat Idul Adha cacat sampai kamu taruh bangun tenda, sholat Idul Fitri. Sementara sholat yang wajib tidak perlu bangun tenda. Kamu tuh lalu ya. Dia. Iya. Andailah judi itu fikih, karena syariat tak bisa diotak-atik. Kalau fikih itu dia kadang berkembang. Hari ini dia halal, mungkin besoknya haram. Itu fikih namanya. Kalau fikih itu pasti terjadi perbedaan pendapat. Ustaz, motong di pekarangan masjid itu syariat atau fikih? Fikih. Syariat atau fikih itu? Fikih. Kalau sudah membahas fikih pasti terjadi perbedaan. Kalau usah heran kamu dengar ada ustaz ceramah rokok itu haram misalkan, dia benar memang bagi sebagian pendapat rokok itu haram. Tapi masya Allah hukum rokok itu malah ada 4. Kamu selama ini tahu 2 atau 3, ternyata hukum rokok itu ada 4. 1, ada yang bilang rokok itu haram. 2, ada yang bilang ya tidak sampai haram, batasnya makruh. 3, hukum rokok mubah. Mubah itu berarti boleh, tidak merokok jadi, tidak merokok. Yang keempat, ada yang mengatakan merokok itu hukumnya sunnah. Sunnah dari mana? Sunnah dan cara kesimpulan
kesimpulannya bisa sunnah, menjaga keamanan kampung, membela satu negara. Apa hukumnya? Sunnah. Jagain kampung dari maling-maling. Sunnah. Agar dia tidak mengantuk ketika jaga malam itu diperlukan yang namanya kopi dan vigor. Maka jaga malamnya hukumnya sunnah. Hal-hal yang membantu untuk dia tetap melek ketika jaga malam itu berarti hukumnya sunnah juga. Ada yang bilang sunnah enggak? Berarti selama ngisep dapat pahala. Ada yang bilang tergantung. Kalau ternyata rokok itu bagi dirinya menimbulkan mudarat, maka haram. Tapi kalau rokok itu bagi dirinya tidak menimbulkan apa-apa, maka dia bahagia ketika merokok. Dia tidak apa. Udah tahu sakit, napas kesesak, dada sakit, masih cukup merokok, ini baru haram. Atau barang itu lagi sakit, dia sehat, kata dia, Ustaz, nenek aku umur 129 gara-gara merokok terus. Ya ada baca di sana. Ngapa Ustaz kok bisa timbul empat hukum? Karena bukan syariat. Apa hukumnya nyembelih hewan di pekarangan masjid? Ya fikih. Ada yang mengatakan ya haram. Sebagaimana video yang kemarin sempat viral di grup. Kalau dengar fikih haram, jangan langsung kaget. Biasa kalau berfikir begitu biasa. Kecuali kalau dia syariat. Boleh kita kaget kalau besok misalkan ada yang viral. Oh ternyata zina tuh boleh asal senang sama senang. Itu baru itu boleh panik itu. Kenapa? Karena itu syariat. Loh, kalau judi itu dibolehkan, wah aku kemarin bangun tidur senyum-senyum. Ngapa senyum? Sayangnya ini syariat enggak boleh. Ngapa Ustaz kok senyum-senyum? Bangun tidur, jelas betul dalam mimpi saya itu, saya masuk rumah, nomor rumahnya 48. Tapi ini mimpi udah lama. Karena kamu nanti sepi 48 Ustaz. Dalam hati muai senyum, sayangnya tak boleh. Ya sudah, kalau boleh kan apa ya, 48, 4 nomor. Oh, duit ini ya, 4 nomor. Ya Allah, jangan, ya. Itu barang syariat, tidak ada perbedaan pendapat. Ustaz, balik ke topik bahas. Aku ini masa nikah Ustaz, tapi ada wong yang bertanya, di mana orang masak nomor? Sini kuantar. Itu yang nganter Bang. Meskipun dia enggak masak, tapi dia ikut kecipratan dosanya. Pun demikian, dan nomor baik, obat misalkan, narkoba misalkan. Enggak, kita pakai itu enggak. Cuma kita tahu di situ nah yang murah baik, mantap. Makanya kan bunyi ayatnya kan jelas, tolong menolonglah dalam kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang seperti itu kita keciprat juga dosanya. Tapi ada kalanya orang itu kecipratan pahala juga. Di mana lah ya aku ini nak ngaji, nak melok kajian fikih, di mana lah tempatnya payo deh kita kali daya. Wah yang ini nak sholat tapi tidak baca
Mana caranya? Sini yang ajar. Itu yang sholat dia, tapi pahalanya ngalir terus ke kita. Selama dia sholat, dia bisa sholat itu karena kita yang ngajarin. Selama dia sholat, maka selama itu pula pahala mengalir ke kita. Begitu dalam hadis disebutkan, barang siapa yang man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Atau dalam riwayat lain disebutkan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mencontohkan satu perilaku yang baik, kita sholat dicontoh sama anak. Maka selama anak ini sholat karena nyontoh perbuatan baik kita, selama dia sholat, pahalanya mengalir terus ke kita sampai hari kiamat. Ya Allah. Tapi kebalikannya, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, siapa yang mencontohkan perilaku buruk, falahu wisruha wa wisru man amila biha ila yaumil qiyamah, dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mencontoh perilakunya terus sampai hari kiamat. Jadi ada yang namanya pahala atau amal jariah, tapi ingat juga bos, ada yang namanya dosa jariah. Misal ada orang ngajarin kawannya maling. Kau nak tahu tak cara maling sih? Ternyata dia taubat dari perbuatan maling itu. Tapi kawannya yang diajarin ini sudah menjadi guru besar, dan setiap maling itu ngambil syarat malingnya dari dia. Setiap ada yang maling itu ngambil syaratnya ke dia, karena dia yang profesional, nggak ketahuan. Sampai gerindo besi itu baca nggak ketahuan, gimana maling? Berarti itu kan syaratnya tinggi. Ini sudah di besi nih, masih bisa masuk dia. Makanya apa dia masuknya di gerindo dan orang dalam bisa nggak dengar? Itu berarti udah hebat betul itu. Di mana dia belajar maling? Yang ngajarin tadi taubat, yang diajarin masih terus melakukan perbuatan buruk tersebut, maka yang ngajarin ini tetap dapat dosanya meskipun dia sudah tidak. Maka contoh buruk itu luar biasa dampaknya. Kalau contoh baik, pahalanya ngalir terus. Contoh buruk, selama orang yang melakukan perbuatan buruk itu karena kita na'udzubillah, maka mengalir terus. Itu yang dalam Al-Quran disebutkan, dalam surat Yasin itu disebutkan ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mana sebutkan? Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Sesungguhnya kami akan menghidupkan yang mati. Coba perhatikan, ketika Allah berbicara tentang kematian, Allah enggak pakai kata sesungguhnya. Kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa pasti. Ada nggak di situ kata sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti mati? Nggak ada. Bahasanya hanya setiap yang bernyawa pasti mati. Tapi ketika Allah menceritakan tentang kehidupan setelah kematian, maka bahasa ayatnya adalah sesungguhnya kami akan menghidupkan kembali yang mati. Kenapa ada kata sesungguhnya? Karena banyak yang tak percaya kalau setelah kematian itu ada
Sementara setiap orang yang bernyawa, apapun agamanya, siapapun dia, pasti dia percaya bahwa yang hidup itu bakal mati. Siapa baik? Pasti percaya. Nggak perlu iman. Siapa baik dan beriman baik, dia pasti percaya bahwa mati itu ngapa? Karena sudah banyak menyaksikan, buktinya banyak. Makanya ketika Allah menceritakan tentang mati, tidak ada kata sesungguhnya. Yang bernyawa pasti mati, selesai. Tapi ketika menceritakan tentang yang mati akan dihidupkan kembali, Tuhan menggunakan kalimat inna, sesungguhnya, niat. Beda kan? Beda. Contoh, kamu nanya, Tan, besok baca dan datang ke rumah, tidak baca. Kalau kamu percaya kata aku, saya jawab gak bisa, itu sudah cukup. Kalau kamu percaya tidak bisa, berarti tidak bisa. Besok baca tidak pernah, tidak baca. Berarti kamu percaya. Tapi kalau kamu ada sedikit ragu, pasti nanya lagi, ayat apa yang besok bisa tidak ke rumah. Untuk yang kedua saya bilang, ini yang Anda baca. Ada kata apa? Ini yang Anda baca. Ini yang Anda baca. Masih tidak percaya juga budak ini. Yang ketiga baru saya bersumpah, demi Allah gak bisa. Masih juga tidak percaya? Wow. Apa maknanya? Beda kan? Orang kalau yakin ya sudah. Tapi kalau dia udah yakin, harus ada pendekatan niat, nggak baca niat. Nah, maka ayat tentang kematian itu, ada orang yang tak percaya bahwa setelah mati itu ada kehidupan, nggak percaya. Makanya bunyi ayatnya inna, sesungguhnya yang mati nanti bakalan hidup lagi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan akan dituliskan apa-apa yang telah dilakukan. Kalau sampai situ beda masalah. Wa atharahum, atharahum itu artinya apa? Itu dia. Ada orang-orang yang enggak maling lagi, tapi bekasnya, dosanya masih ngalir terus. Ngapa? Karena orang yang dulu diajarin, itu ngajarin lagi orang setelahnya, ngajarin lagi orang setelahnya, ngajarin lagi orang setelahnya. Pun sebaliknya ada orang yang sudah enggak sholat lagi, sudah dikubur. Kita kira-kira kalau di dalam kubur masih bisa sholat kan? Masih bisa sholat. Sholatnya nggak bisa, pahalanya dapat terus. Ngapa? Anak-anak yang kita ajar sholat tadi itu sholat terus. Dan selama mereka sholat, orang anak yang kita ajarin sholat itu mereka sholat, nyampe terus. Itu yang disebut dengan wa'ata. Bisa juga bermakna wa'asa robot itu dia tadi. Mungkin kita tidak belajar, mungkin kita tidak berbuat baik, tapi kita mempermudah orang berbuat baik. Kebalikannya, mungkin kita tak masang hitam, tapi tunjuk ke di mana tempatnya, itu juga sama. Jadi ada berapa menit ini? Cukup. Jadi di Damaskus ini ada kisah masyhurah. Ini cerita ini terkenal sekali. Di Damaskus, Damaskus itu Syria. Dan ternyata kalau kita baca kitab Ahwal Kubur punya Ibnu Rajab, itu di situ memang diceritakan juga hal yang seperti ini.
Ada seorang penggali kubur. Yang namanya penggali kubur berarti tugasnya ngapain? Bikin proposal tesis. Enggak, penggali kubur. Datanglah seorang ibu minta tolong sama dia digalikan kuburan. Nah, akhirnya dia gali kubur. Setelah selesai, kuburan itu digali 1 kali 2 meter. Tiba-tiba datanglah jenazah. Waktu jenazah itu mau dimasukkan ke dalam liang lahat itu sempit kan? Sempit tak kira-kira liang lahat? Waktu jasad mau dimasukkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba si penggali kubur tadi Allah bukakan matanya, itu kuburan yang sempit menjadi luas, dan dia melihat taman surga di sini, atau seolah ada taman surga di sini. Ketika melihat itu pingsan, mughma alaih, dan dalam keadaan pingsannya itu dia melihat jenazah ini dijemput pakai kuda, dan orang-orang yang di sekitar kubur itu tak ada yang bisa melihat kecuali si penggali kubur itu. Cuma dia dalam keadaan pingsan. Kalau diciprat ke air, bangun sadar. Waktu dia terbangun sadar, dia cerita, "Wih, aku nengok tadi kuburan itu pas nian. Cak taman surga itu nah." Saya udah kira-kira tidak tahu nih, halusinasi, kalau bisa, kalau halu, lihat, saya. Nah, lalu itu pun dikubur. Madal ayam, jalanlah beberapa bulan, datang lagi ibu dari minta tolong lagi digalikan kuburan. Pak Bos, kalau galikan kuburan, siap. Digalilah kuburan. Untuk yang kedua kali datang pula jenazah, dan yang dalam keadaan yang kedua ini, si penggali kubur tadi dia tidak pingsan. Dia melihat dalam keadaan terjaga, tapi apa yang dia lihat tidak dilihat oleh orang lain. Dan hal yang seperti itu biasa. Namanya Tuhan sudah berkehendak ingin menjadikan ini pelajaran, dan memang begitu nanti di dalam bunyi hadis. Kali ini dia tak pingsan si penggali kubur tadi. Benar-benar dia puyeng, tidak pingsan, dalam keadaan sadar. Yang kedua kalinya ketika jasad dimasukkan ke dalam kubur, untuk kedua kalinya dia melihat kuburan ini menjadi luas, dan dia melihat seolah ada dalam surga di sini. Tapi saat ini dia tidak pingsan. Dijemput lagi oleh malaikat dengan mudah, dibawa wae-wae jenazah. Dan setelah dikuburkan, lalu si penggali kubur tadi kepo ulur. Dipanggillah ibu-ibu yang nyuruh dia gali tadi. Bu, ibu yang nyuruh saya gali tadi. Soalnya beberapa bulan kemarin itu ibu juga nyuruh aku gali. Iya lihat, memang aku lihat. Tapi bahasanya kan begitu ya. Iya lihat. Iya, saya yang nyuruh kamu. Siapa yang mati tadi? Oh, yang pergi lagi bersedih. Yang mati tadi itu anak aku. Nah, berapa bulan yang lalu ada juga ibu di sini. Siapa pula yang mati itu? Sampai itu saudaranya, anak aku juga, adik-adik mereka itu. Bu, uji penggali kubur tadi. Sekiranya boleh, apa lihat yang digawe anak kamu? Ngapa memangnya deh?
Ketika dimasukkan ke dalam liang lahat, aku melihat kuburan ini menjadi luas. Apa yang dilakukan oleh anak? Apa yang itu dijawab? Amal awal. Adapun anakku yang pertama, dia adalah Thalibun ilm. Thalibun ilm itu apa? Ya kamu inilah Thalibun ilm. Thalibun ilm itu apa? Mencari ilmu. Tapi dia nyari ilmunya betul-betul tulus karena Allah, bukan karena popularitas, bukan biar disebut alim. Tulus dia dari ilmu. Thalibun mencari ilmu. Oh, cari itu ilmu. Kalau anak yang kedua itu ngaku, apa dia kawin? Apa kata ibu tadi? Anak saya yang kedua ini tukang kayu, mebel. Kok bisa tukang kayu dikuburnya jadi taman surga? Hasil dari dia berjualan kayu tadi, duitnya untuk sekolah saudara, biaya untuk mencari duit. Apa makna? Baik yang mencari ilmu maupun saudaranya tadi, dia udah jadi ilmu, dia pegawai, tapi dapat juga pahala mencari ilmu. Ngapa? Dia pegawai Pak Ustaz, tapi kok dapat pahala mencari ilmu? Karena duit hasil penjualan kayu tadi dipakainya untuk membiayai saudaranya tadi belajar. Masya Allah. Itu mencari ilmu. Bukankah di dalam hadis Nabi mengatakan, carilah di muka bumi ini taman-taman surga. Di mana ya Rasulullah taman-taman surga yang ada di bumi ini? Apa jawab Nabi? Majlis Sunnah. Taman surga yang ada di dunia itu adalah majelis. Siapa yang di dunianya sering ke majelis ilmu, siapa yang di dunianya sering ke taman surga di dunia, insya Allah di kuburnya pun dia merasakan itu taman surga. Jadi kubur itu bisa jadi taman surga, bisa juga jadi taman neraka. Kalau orangnya udah gak beriman, ahli maksiat, pokoknya kubur limpet, kamu pulang. Tapi kalau dia ahli ibadah, Thalibun ilm, dan dia mencari ilmu itu benar-benar untuk mendapatkan keriduan Allah semata, ikhlas tulus niat dalam belajar, maka di dalam kuburnya. Makanya doa ketika orang yang sudah meninggal itu kan apa? Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jadikanlah kuburnya itu di antara taman-taman surga, jangan dijadikan kuburnya adalah lubang-lubang neraka. Kan itulah yang disebut dengan wa'ata'ahu. Meskipun gak sempat mencari ilmu, tapi membiayai orang yang mencari ilmu pun itu mendapatkan pahala yang sama dengan mencari. Saya kira dari situ